Ibadah Sabtu Sunyi merupakan ibadah yang memiliki pola berbeda dari ibadah umat lainnya. Dalam ibadah Sabtu Sunyi tidak ada pemimpin di depan yang memandu ibadah, tidak ada khotbah dan persembahan. Ibadah ini berjalan mengalir melalui suara dan para pembaca narasi dan teks Alkitab. Jemaat dapat mengikutinya dan bernyanyi bersama dengan iringan permainan musik yang ada. Pada kebaktian Sabtu Sunyi ini, kita diajak untuk merenungkan dan memaknai kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita. Pada ibadah Sabtu Sunyi ini, kita dapat mengenang orang-orang terkasih yang telah mendahului kita, serta orang-orang yang telah banyak berjasa dalam kehidupan yang telah kita jalani selama ini. Selamat mengikuti jalannya ibadah Sabtu Sunyi. Saat tubuhnya terbaring dalam kubur dengan bekas luka yang masih menganga. Namun tak lagi ada suara yang ungkapkan deritanya. Hanya ada kesunyian yang begitu pekat pada dunia yang penuh ratap. Mari satukan hati dalam doa dan senandung pujian bagi Sang Raja yang telah berkorban bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, memohon kiranya damai sejahtera tetap bersama kami. Penuhi kami dengan damai-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah dan memuji. Dimuliakan Tuhan di bumi dan di sorga. Amin. Jemaat terkasih, mari kita mengaku atas segala dosa kita. Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami mengingkari iman kami. Saat keinginan dalam diri menenggelamkan suara Tuhan yang mengundang kami untuk hidup dalam ketaatan sepenuh hati. Tuhan, kasihanilah kami. Saat kami tak berani melawan kuasa dosa yang menjerat kami merusak diri dan menjadi ancaman bagi sesama. Ucapan bibir kami melukai, sikap dan perbuatan kami menghancurkan. Tuhan, kasihanilah kami. Saat kami diam sementara kejahatan terjadi, mencari aman hingga mulut terkatup, padahal ketidakadilan dipertontonkan di depan mata. Kami menjadi teman seperjalanan yang lalim bagi sesama kami yang tidak dapat bersuara. Tuhan, kasihanilah kami.
saat kami menutup berkat bagi orang lain, tertawa untuk penderitaan sesama, berduka atas keberhasilan mereka yang ada di sekitar, kami menjadikan Tuhan pendusta, saat sebagai perpanjangan tangannya kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tuhan, kasihanilah kami. Kini dengarkanlah anugerah Allah bagi kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Damai sejahtera Allah besertamu. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan.
apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan,
kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. kata Pilatus kepada mereka, Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya.
Bapa di dalam sorga, di pagi ini dengan sungguh kami hadir ke hadapan hadirat-Mu. Kami merendahkan diri dalam segala keberadaan kami. Kami boleh merenung dan kami boleh menghadirkan dalam imajinasi dan bayangan kami tentang orang-orang yang begitu mengasihi kami dan yang kami kasihi. Tentang orang-orang yang sudah berjuang dan memperjuangkan kehidupan dan yang membuat kami sebagaimana kami ada di saat ini. Kami sadar dan kami menyadari bahwa di dalam segala kehidupan kami ada banyak orang-orang yang sudah melakukan segala kebaikan-kebaikan untuk kami. Karena itu Bapa di dalam sorga, ketika kami boleh merasakan kasih dan dikasihi, ajari kami di saat ini. Kami pun juga belajar untuk mengasihi, karena kami pun juga boleh bertumbuh di dalam kasih, dan kami boleh bertumbuh dalam kebaikan-kebaikan orang lain. Karena itulah kami pun juga hadir untuk menyatakan kasih dan menyatakan kebaikan bagi orang, sehingga kami boleh hidup dan bersama-sama, bertumbuh bersama-sama di dalam kehidupan dunia kami, di mana kami boleh saling menolong, saling menyokong, saling mendukung, dan juga saling menjaga dan saling melindungi. Kiranya kasih Tuhan boleh dengan sungguh-sungguh hadir dalam hidup kami, agar pengorbanan dan kematian Kristus sungguh-sungguh menjadi karya yang menyelamatkan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami berserah dan berdoa. Amin. Kristus akan menang melawan maut. Tak selamanya dia berada dalam kubur yang sunyi. Sambutlah kebangkitannya dengan ucapan syukur. Serahkan dirimu ke dalam genggaman tangannya. Maka selamatlah jiwamu kini dan selamanya.